Saudara-saudara, saya ingin kita coba belajar ada satu kata, tapi sangat dekat dengan kita, tapi kata ini nggak kita suka, itu intimidasi. Setiap orang pasti pernah mengalami intimidasi, walaupun sangat tidak suka diintimidasi. Tapi memang bisa terjadi, saudara. Orang mungkin menyamakan intimidasi dengan bully lah, atau apalah, terserah, sesuai dengan kemajuan zaman kita. Tetapi yang pasti adalah, kalau orang terintimidasi, mentalnya bisa jatuh. Saya coba mencari tahu apa sih intimidasi. Intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Intimidasi kerap juga disamakan dengan gertakan atau ancaman. Menggertak, mengancam. Intimidasi. Intimidasi dilakukan seorang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Namun, biasanya perilaku ini merujuk pada kekerasan dan pemaksaan. Jadi saudara, intimidasi itu selalu negatif. Tujuannya menjatuhkan orang, memaksa orang, menggertak orang. Saudara-saudara, itu dalam hidup kita. Tapi mungkin kita katakan ini kan dari luar. Tapi ada juga orang terintimidasi oleh dirinya sendiri. Nggak percaya diri, merasa nggak berarti, nggak bisa buat apa-apa. Dia sendiri yang menilai dirinya seperti itu. Terintimidasi, saudara. Nah, kalau orang-orang mau intimidasi dari luar atau dari dalam pun, pasti semangatnya jatuh. Kalau orang sudah semangatnya jatuh, mau buat apa lagi dia, saudara? Karena itu, saudara, mari kita belajar. Dalam Alkitab, di Mazmur pasal yang ketiga, dalam ayat 1-3, di sana dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saya pakai istilah pola intimidasi. Saudara-saudara, kalau ingin tahu mengapa Daud lari dari Absalom anaknya, saudara bisa baca dalam 2 Samuel mulai pasal 15. Absalom ini salah satu anak dari Daud. Tapi yang terobsesi dan berambisi sangat kuat, ingin menggantikan ayahnya menjadi raja. Tapi dia tahu diri, anak Daud kan ada beberapa. Dan dia juga tahu bahwa Salomo itu saingan paling kuat. Absalom memahami kalau bersaing secara wajar, sepertinya tahta tidak akan jatuh kepada dia. Kemungkinan pada Salomo. Sehingga saudara tahu apa yang dilakukannya? Dia mulai pakai strategi. Dia berdiri di pintu gerbang. Zaman dulu kan kalau rakyat punya persoalan, menghadap ke raja. Datang ke istana. Nah, Absalom ini sengaja berdiri di pintu gerbang istana. Setiap orang yang mau datang dia tanyakan, ibu ada apa? Oh mau ketemu raja. Apa masalah ibu? Saya punya masalah gini. Dia katakan, udah ibu, mari kita selesaikan. Dia bantu. Datang lagi orang lain, bapak apa masalah? Ini, diselesaikan. Dan Alkitab mencatat dia setiap hari berdiri di pintu gerbang itu selama 4 tahun. Bukan waktu yang singkat. Jadi saudara bisa bayangin selama 4 tahun dia mengambil hati rakyat. Setelah dia merasa pengikutnya cukup banyak. Dia mulai kumpulin semua yang bersimpatik sama dia di satu tempat dan mulai bertanya. Siapa yang paling layak menjadi raja menggantikan ayahku? Otomatis. Karena orang yang berkumpul orang-orang yang sudah bersimpati kepada dia. Yang sudah mendapat jasa dari dia. Berkata apa? Absalom. Deklarasilah waktu itu. Absalom raja. Kemudian saudara tahu, Absalom katakan, oke, kalau memang kalian setuju saya raja, ayo kita rebut istana dari ayahku. Dia bawalah puluhan ribu orang menyerang Daud di istana. Saudara, Daud tidak mau benturan dengan anaknya. Walaupun pasukannya Daud yang setia pada dia mengatakan, Tuanku, kita bisa kalahkan mereka. Mereka itu hanya rakyat biasa, bukan orang yang ahli berperang. Kita kan terlatih. Saudara tahu Daud kan seorang prajurit yang terlatih berperang. Tapi Daud kata, enggak, dia anakku. Enggak ada gunanya aku menang melawan anakku. Dan jangan seorang pun menyentuh anakku. Sekalipun anaknya udah seperti itu kelakuannya, tapi Daud katakan jangan seorang pun menyentuh anakku. Akhirnya Daud memilih melarikan diri dari istana. Dan saudara kalau baca lagi dalam Alkitab itu dikatakan,
Absalom paham, Daud hanya lari atur strategi. Kalau kita di istana akan diserang balik. Sekarang ini kesempatan bagi kita kejar Daud. Sampai ke hutan sekarang kita kejar. Yang penting adalah saya mau nyawanya Daud. Bayangin, seorang anak kalau udah dikuasai oleh ambisi, orang tua pun dia nggak peduli. Nggak peduli saudara. Dia perintahkan pasukannya. Itulah sebabnya Daud dalam pelarian itu menulis Mazmur 3. Sehingga dikatakan di sini Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bisa dipahami saudara? Jadi ini Daud sedang terintimidasi oleh anaknya sendiri. Diancam oleh anaknya sendiri. Kemudian pola intimidasinya ada dua yang saya lihat di sini. Dia katakan, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Kata menyerang di sini adalah menyerang dengan senjata. Ini suasana perang. Absalom mengerahkan pasukannya memerangi ayahnya. Ini suasana perang. Jadi menyerang di sini dengan senjata lengkap. Zaman dulu ada busur, ada tombak, ada pedang, apapun. Mungkin ada balok, pentungan. Puluhan ribu mengejar Daud, saudara. Jadi Daud coba lihat, oh lawanku banyak ya, mereka menyerang dengan senjata ya. Kemudian saudara, dia juga katakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara-saudara, sebelumnya orang memuji Daud dengan mengatakan Daud menang karena Tuhan menyertai dia. Tapi ada satu keyakinan orang di masa itu, kalau seorang anak berontak sama orang tua, berarti orang tua punya salah dan dia dikutuk oleh Tuhan. Sehingga kita bisa paham mereka mengatakan baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Artinya apa? Kalau dulu kita nggak bisa kalahkan Daud, orang nggak bisa kalahkan Daud karena Tuhan bersama dengan dia. Tapi hari ini kita akan kalahkan Daud karena Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Ini kayak teror saudara, intimidasi, sewor. Baginya nggak ada pertolongan pada Allah, baginya nggak ada pertolongan pada Allah. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang saudara orang tahu dari sisi mana kita bisa diserang untuk menjatuhkan kita. Setiap kita bisa terintimidasi saudara dalam hidup ini. Dari orang-orang yang mungkin gak suka kita sukses, gak suka kita maju, gak suka kita bahagia, gak suka keluarga kita baik-baik saja. Mulai coba diintimidasi dengan segala cara. Kadang-kadang saudara kita mulai terbawa perasaan itu. Kita mulai terbawa. Kita mulai ketakutan. Kita mulai melarikan diri. Tapi kita coba lihat bagaimana Daud menghadapi intimidasi ini. Saya pakai istilah adalah dia coba klarifikasi apa yang terjadi. Dia coba pahami, dia coba introspeksi saudara. Kemudian dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara kita paham perisai itu apa? Pelindung, tameng. Ingat tadi serangan musuh lewat senjata. Betul? Lewat senjata. Kalau pakai senjata dia perlu apa? Perisai. Dan dia katakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Artinya apa? Saya nggak peduli berapa puluh ribu orang bawa senjata. Tapi kalau Tuhan membentengi aku sebagai perisai bagiku, aku aman. Aku aman. Saudara-saudara, Daud itu hebatnya di situ. Dia tahu orang mengejar senjata oke. Tapi dia langsung katakan, engkau Tuhan perisaiku. Saya berulang kali mengatakan saudara, kelebihan Daud itu di situ. Dia tahu menempatkan Tuhan sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dia tahu Tuhan itu bisa jadi segala-galanya. Tuhan sanggup melakukan apapun. Ketika serangan datang, dia katakan engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Karena itu sudah kalau baca kitab Mazmur, ketika dia merasa mungkin seperti kehilangan arah, Tuhan adalah gembalaku, betul? Tuhan gembalaku. Ketika dia merasa dunianya gelap, dia kata Tuhan adalah terangku. Tuhan keselamatanku. Tuhan gunung batuku, apalagi saudara dia bilang. Artinya apa? Daud paling paham siapa Tuhan. Karena dia kenal betul siapa Tuhannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita kenal Tuhan kita, intimidasi apapun, langsung letakkan Tuhan di situ. Letakkan Tuhan di situ.
Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku, yang terintimidasi dengan sakit, Tuhan penyembuhku. Amin, saudara. Daud, dia tidak fokus kepada bagaimana membalas, enggak, tapi fokus pada dirinya dulu. Aku punya perisai, itu Tuhan. Sehingga dia punya keyakinan. Apapun kamu boleh lakukan, tapi aku punya perisai. Dan yang kedua dikatakan apa? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia mendengar aku dari gunungnya yang kudus. Tadi kan dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya hubungan Daud dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Kalau bahasa sekarang, betul? Tapi Daud jawab, enggak. Hubungan saya baik-baik saja. Buktinya aku berseru, dia jawab aku. Aku berdoa, dia jawab aku. Saudara, hidup kita bukan apa kata orang. Tapi sebenarnya apa kata kita. Orang bisa bilang apapun tentang kita, tapi kalau kita nggak setuju, nggak jadi. Nggak jadi, saudara. Kamu bisa apa? Ya nggak usah jawab, buktikan aja saudara bisa apa. Nggak usah, aku bisa ini, bisa ini. Jangan berdebat, saudara. Tadi bagi saya katakan kadang-kadang saudara ada orang intimidasi kita lewat WA sekarang ini. Bukan lagi lewat mulut, lewat jari. Cuma salahnya kita, udah WA itu menyakitkan, nggak kita hapus-hapus, malah kita simpan baik-baik. Bahkan kita baca 3 kali sehari. Padahal itu WA yang menyakitkan. Biasanya itu para wanita. Biasanya. Enggak ya? Enggak salah. Hapus. Oh, hapus langsung, mantap. Kadang-kadang baca lagi. Baca lagi, kok gitu dia ya? Nangis, baca lagi. Hapus saja. Gimana saudara? Blokir. Ada di sini yang masih menyimpan WA yang menyakitkan? Ayo hapus cepat, ayo. Saudara-saudara, saya punya kakak itu, dia nggak suka pada seorang. Tapi Facebooknya diikuti terus. Dimonitor. Dikepoin, kata orang Medan. Akhirnya kadang-kadang di cropnya saudara, lihatlah dia, lihat ini. Saya bilang, Kak, kalau nggak suka ngapain diikut-ikuti? Ya pengen tahu aja, penasaran aku. Ya ampun. Saya bilang, kakak kan susah sendiri. Iya sih. Nah coba saudara. Tapi kita terintimidasi, tapi kita suka. Kok ada ya? Tapi kembali saudara. Daud katakan enggak. Kalau kalian katakan Tuhan tidak baik-baik saja dengan aku, enggak. Bukti aku berseru, dia dengar aku, dia jawab aku. Jadi kita yang harus menenangkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa dia salah. Tidak seperti itu. Tapi tidak harus menjawab pada dia. Yakinkan diri saudara bahwa saudara baik-baik saja. Hubungan saudara dengan Tuhan baik-baik saja. Amin. Nah, akibatnya coba lihat, ini masih kelanjutan klarifikasi. Akhirnya saudara, aku memeringkan diri lalu tidur aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bayangkan. Karena dia sudah katakan, aku punya perisai. Berarti menangkis serangan puluhan ribu orang dengan senjata. Kemudian aku berseru pada Tuhan menjawab aku, berarti aman. Maka tidurlah dia. Saudara bisa bayangin. Diintimidasi puluhan ribu orang bisa tidur. Saya khawatir kalau kita siang-siang, awas nanti malam, langsung nginap di hotel kita. Oke lah, zaman sekarang saya nggak menyalahkan itu. Tapi Daud, dia ini posisi di hutan. Dikepung puluhan ribu orang bisa tidur. Bisa tidur saudara. Gimana? Apalagi yang nyerang itu dipimpin anak kandung. Saya percaya kita punya perasaan yang sama sebagai orang tua. Kalau anak kita berbuat begini sama kita, wow, rasanya beban itu berlipat-lipat kali daripada orang lain yang intimidasi kita. Betul saudara? Orang-orang tua? Tapi Daud mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Sulit saudara dibayangkan, tapi Daud kok bisa tidur?
aku membaringkan diri lalu tidur. Sebab Tuhan menopang aku, kuncinya di situ. Hari Jumat kemarin saudara kita belajar Mazmur 16. Daud juga mengatakan, Tuhan engkaulah Allahku, aku berlindung padamu. Saya katakan coba satu ayat ini kita ulang-ulang. Engkaulah Allahku, aku berlindung padamu. Saya bilang kalau saya ulang-ulang kayaknya saya semakin dekat dengan Tuhan. Engkaulah Allahku, aku berlindung padamu. Saudara, ini akan mengklarifikasi pikiran negatif. Apa kata orang tentang kita? Ketika kita katakan, engkaulah Allahku, aku punya Allah, tempat aku berlindung. Saya percaya itulah yang selalu Daud lakukan. Makanya dia bisa tidur, saudara. Apa yang mengganggu pikiran saudara sehingga saudara nggak bisa tidur? Apa yang jadi masalah saudara, membuat saudara nggak tenang? Mari kita belajar dari Daud. Engkaulah perisaiku, engkaulah kemuliaanku. Aku berseru kepada engkau, engkau mendengarkan aku. Tidak terlalu sulit saudara. Kita mengaku punya Tuhan. Tapi apakah Tuhan kita maksimalkan dalam hidup kita? Apakah Tuhan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan kita? Atau kita malah bertarung sendiri menghadapi masalah kita? Kenapa kita jadi capek saudara? Karena yang sesungguhnya pertarungan yang tidak mampu kita hadapi. Tapi kita coba mengambil alih. Kenapa kita nggak belajar pada Daud? Dia tahu dia punya Tuhan. Dia tidur. Sebab Tuhan menopang aku. Ambil kain. Kemudian dia katakan apa lagi saudara? Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalau saudara meyakini saudara punya Tuhan, nggak usah takut saudara. Nggak usah takut. Kan Daud ini juga kalau Mazmur 23 kan Mazmur paling terkenal bagi kita kan. Dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam gimana katakan dalam bayang-bayang. Artinya apa? Itu sebenarnya perkataan itu di daerah Palestina itu kan banyak gunung-gunung batu. Jadi saudara tahu kadang-kadang seorang gembala itu dia harus menunggang kuda atau keledai sambil membawa domba-domba mencari rumput yang hijau. Kadang-kadang dia harus melewati gunung batu yang kalau sekali kepleset, ya jatuh, mati. Makanya Daud umpamakan mengatakan begini, hidupku hanya selangkah dengan maut. Jadi kalau kepleset kudanya, jatuh ya mati. Itu sebabnya dia katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tapi engkau besertaku. Engkau punya gada, engkau punya tongkat. Saudara tahu gada itu apa? Alat pukul. Yang selalu digunakan gembala pada masa lalu kalau ada harimau, singa mencoba menyerang domba, maka akan dipukul pakai alat. Tapi tongkat itu apa? Dia punya kait. Jadi kalau domba itu masuk dalam jurang, maka akan dikait pakai tongkat. Artinya apa? Daud yang katakan, kalau ada musuh menyerang aku punya gada, yaitu gadanya Tuhan. Dan kalau aku jatuh pun, ada Tuhan dengan tongkatnya. Saudara lihat, itulah keunggulannya Daud, saudara. Makanya di Mazmur itu, kalau kita belajar, banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa kita pegang. Bagaimana Daud menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Saudara lihat. Akhirnya dia katakan yang saya pakai istilah restatement, saudara. Dalam ayat yang ke-89. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Lihat, engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan tolong itu yang suka diingat. Jangan kegagalan-kegagalan masa lalu. Jangan sakit-sakit hati di masa lalu. Tapi tolong yang harusnya saudara ingat adalah Tuhan menolong saudara ketika begini. Tuhan menolong saudara ketika begini. Itu akan menjadi koleksi baik dalam hati dan pikiran saudara, membuat iman saudara kuat. Ini Daud.
engkau telah memukul rahang musuhku. Maka dikatakan, tolonglah aku. Artinya apa? Tuhan, aku percaya kalau di masa lalu engkau tolong aku, pasti hari ini pun engkau tolong aku. Saudara lihat, kita baca ayat ini, tidak ada satu kali berkata, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong hukum dia, Tuhan tolong halau dia. Enggak, saudara. Dia enggak fokus. Kalau saya takut orangnya yang kita mau hajar. Minta Tuhan tolong hajar dia, hukum dia, kutuk dia. Tapi Daud enggak. Kenapa? Dia anaknya. Kalau saudara baca kisah dalam 2 Samuel itu, saudara, Daud memang katakan pada prajuritnya, jangan seorang pun menyakiti anakku. Tapi ketika ini Absalom diganteng, saudara, rambutnya panjang, gondrong, diikat. Tapi tiba-tiba dia naik kuda, saudara, nyangkut di pohon. Tergantung-gantung dia, ada prajurit. Dia pikir, ini anaknya nggak tahu diri nih. Ditombak sama dia, mati. Tapi itu bukan perintah Daud. Artinya apa? Itu urusan Tuhan, saudara. Saudara tolong catat. Orang yang mengintimidasi kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita, diri kita. Jadi nggak usah memikirkan orang lain yang mengintimidasi saudara. Kalau dia saudara pikirkan, saudara tambah sakit hati. Buktinya di ulang tahun buat perayaan, saudara sakit hati. Betul nggak? Karena saudara mikirin dia. Harusnya mikirin diri kita aja. Gimana? Sakit hati nggak? Orang yang mengintimidasi saudara sukses pula dia. Dapat proyek besar pula dia. Gimana saudara? Makanya gak usah pikirin. Itu urusan Tuhan. Mau Tuhan berkati dia, urusan Tuhan. Mau Tuhan hukum dia, urusan Tuhan. Urusan kita, diri kita. Makanya dikatakan apa? Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan kalimat terakhir saudara, saya ingin ini menjadi pegangan kita sebagai anak Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Pertolonganku dari Tuhan. Berkat-Ku ada dari Tuhan. Saudara tanamkan dalam hati saudara. Pertolonganku dari Tuhan. Pertolonganku dari Tuhan. Tuhan bisa buat segala cara, saudara. Dalam Mazmur juga dikatakan, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi terpujilah Tuhan, dikatakan dalam waktu kesesakan. Dia menunjukkan kasih setianya kepadaku. Jadi kalau saudara tahu artinya mujizat adalah ketika semua jalan tertutup. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, itu namanya mujizat. Selama saudara masih punya jalan, jangan berharap mujizat terjadi. Tapi ketika saudara mulai give up, mengatakan Tuhan aku nggak tahu buat apa-apa. Saya menyerah, saya pasrah. Maka di situ Tuhan akan lakukan sesuatu. Karena itu saudara jangan pernah putus harap. Dari Tuhan datang pertolongan. Kalau saudara yakin saudara anak Tuhan, katakan berkat-Mu untukku Tuhan. Aku berhak diberkati Tuhan. Karena aku anaknya Tuhan. Karena aku umat Tuhan, aku berhak diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi jangan izinkan engkau terintimidasi Bapak Ibu. Anak-anak muda, jangan izinkan. Tapi lihat Tuhan, Dia ada untukmu. Sekali lagi, Engkau Allahku, tempat perlindunganku. Tuhan Yesus memberkati kita.